Shalom, apa kabar? Kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel Pendidikan Agama Kristen. Bapak berharap semuanya sehat ya untuk anak kelas 1. Saat ini kita akan memasuki pelajaran bab 10, masih mengenai keluarga yang mengasihi. Anak-anak, kita akan belajar, masih melanjutkan tentang keluarga yang harus saling mengasihi satu sama lain. Saat ini kita akan masuk di part 17, senang berdoa. Ya, anak-anak pasti senang berdoa dong, ya. Nah, anak-anak boleh menyiapkan peralatan tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pelajaran ini ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini, kesempatan yang Allah berikan dalam hidup kami untuk dapat memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberikan kami pengetahuan hikmat yang dari Bapa. Kami sambut pelajaran hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita awali untuk membaca firman Tuhan. Saat ini anak-anak boleh mengambil Alkitabnya, kita buka dalam Matius 18 ayat 18 sampai dengan 20. Matius 18 ayat 18 sampai dengan 20. Sudah disiapkan? Kalau belum, di-post dulu. Ya, mari kita mulai. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi anak-anak, firman Tuhan ini dengan tegas dikatakan, orang yang berdoa, orang yang meminta kepada Bapa akan dikabulkan. Nah, berarti kalau kita berkumpul bersama dengan keluarga, kakak, papa dan mama, kita berkumpul berdoa bersama-sama, pergumulan kita Tuhan ya jawab. Nah, di sini dikatakan di dalam ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah. Jadi bagus dong kalau kita berdoa bersama-sama, berarti Tuhan hadir di rumah kita, ya. Nah, coba kita akan belajar kami sekeluarga berdoa. Ya, berarti kalau kami berarti lebih dari 1 orang, ya. Berarti kami sekeluarga berdoa. Apakah pagi hari ini kamu dan anggota keluarga yang lain sudah berdoa? Itu pertanyaannya dulu. Apakah anak-anak sudah berdoa pagi ini? Sudah? Belum apa udah? Nah, sekarang sudah Pak, gitu kan? Nah, apakah kamu sudah berdoa dengan anggota keluarga? Tidak pernah Pak. Nah, ini saatnya anak-anak mulai mengajak anggota keluarga, mama, papa untuk berdoa bersama, ya. Iya Pak, kami berdoa tidak pagi-pagi, tapi malam hari. Bagus, tidak masalah. Mau pagi, mau siang, atau malam, mau tidur, boleh berdoa bersama-sama, tidak masalah. Jadi kapanpun berdoa, boleh. Ya Pak, mama papa saya pulangnya malam, pagi-pagi sudah pergi, saya belum bangun. Ya kalau begitu, kamu harus berdoa sendiri. Nanti kalau ada waktu bersama, boleh berdoa. Ya contohnya Sabtu dan Minggu. Ya usahakan minta kepada mama papa, kalau bisa agak cepatan pulang supaya bisa berdoa bersama. Supaya apa? Berkat Tuhan mengalir. Ya. Nah, apa sih tujuan berdoa itu? Ya, kita udah berdoa apa belum? Tapi tujuannya nggak tahu. Nah, tujuan kita berdoa bersama ya anak-anak ya,
Doa di pagi hari itu contohnya ya mengucap syukur atas perlindungan Tuhan sepanjang malam. Ya, jadi kita berdoa mengucap syukur sepanjang malam Tuhan menyertai kita, ya. Malaikat Tuhan suruh untuk menjagai kita, ya kan? Nah, kalau doa Pak, kami tidak berdoa pagi tapi malam, ya berarti sepanjang hari Tuhan menyertai anak-anak, mamanya, papanya, kakaknya, semuanya anggota keluarga yang mengucap syukur. Itu pentingnya berdoa itu. Nah, memohon perlindungan Tuhan sepanjang hari, contohnya berdoa pagi hari, memohon supaya Tuhan memberkati, contohnya usaha, ya, mama papanya dagang, supaya Tuhan berkati dagangannya, banyak pembeli. Oh, bukan pedagang Pak, tapi bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya, ya, dalam bidang apa? Contohnya pekerjaannya sebagai karyawan di kantor, ya, pekerjaannya papa mamanya selesai, gitu kan, bisa menyenangkan pimpinannya, gitu kan, bisa didoakan bersama-sama. Terus buat apa sih berdoa? Menjaga agar hubungan kita selalu intim atau dekat dengan Tuhan. Ya, selalu intim dekat dengan Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, Tuhan dalam hati kita, ketika kita mau berbuat kesalahan, berbuat dosa, Tuhan mengingatkan kita, jangan, ya. Tuhan pasti mengingatkan kita. Perhatikan pada ilustrasi gambar ini, ya. Ini keluarga mengucap syukur atas segala ini, menyatukan hati untuk berdoa bersama-sama. Ya, ini pasti anggota keluarga ini, ya. Ini bapaknya, ada mamanya, ada anak-anaknya di sini, ya. Nah, di sini membaca Alkitab bersama-sama. Apakah anak-anak melakukan ini bersama keluarga? Kalau bapak melakukannya, ya, membaca Alkitab bersama-sama dan merenungkan bersama-sama, bertukar pikiran tentang firman yang dibaca. Kita bertukar pikiran, apa sih menurut pendapat yang diterima dari firman Tuhan itu, saling bergantian. Nah, setelah itu kita berdoa bersama-sama, ya. Anak-anak boleh mengajak keluarga, ya, papa mamanya, ayo kita berdoa bersama. Apa yang dimaksud dengan doa? Ya, coba perhatikan gambar ilustrasi ini. Anak sedang berdoa. Ya, apa sih maksud berdoa itu? Berdoa itu maksudnya yaitu salah satu cara berbicara kepada Tuhan. Ya, kan Tuhan kita nggak kelihatan. Bagaimana sih caranya berbicara, orang kita nggak bisa melihat? Ya, kita berdoa. Kalau kita berbicara kepada orang tua kita kan bisa melihatnya. Kita bisa ngobrol secara langsung. Oh, dia nggak ada di depan saya Pak, tapi ada di tempat lain, tempat kerja. Bisa melalui handphone, ya. Tapi kalau kepada Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan itu melalui doa. Terus yang kedua, berdoa juga untuk memuji Tuhan. Di dalam doa itu kita memuji Tuhan, jangan hanya meminta Tuhan berkati aku, Tuhan aku mau pergi, jaga aku. Nah, seperti itu anak-anak. Di dalam doa kita juga memuji Tuhan. Contohnya, Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa, segala ciptamu sangat baik. Itu memuji Tuhan. Ya, anak-anak, itu salah satu contoh kita memuji Tuhan. Ya, di dalam doa. Terus menyampaikan permohonan. Ya, apa pergumulan hidup kita, apa sih yang kita inginkan kepada Tuhan, apa sih yang kita inginkan di dalam hidup ini, kita sampaikan kepada Tuhan. Masalah dijawab atau tidak dijawab itu urusan Tuhan. Jangan kita memaksakan Tuhan untuk menjawab doa kita. Ya anak-anak? Iya dong, ya. Terus apalagi anak-anak, ya? Menyampaikan, kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Menyampaikan pengakuan dosa dan pelanggaran, ya. Ketika anak-anak berbuat salah terhadap orang tua, terhadap teman, kakak, siapa saja, di dalam doa itu kita minta ampun, ya, mengakui kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku berbuat salah seperti ini terhadap kakak saya, ampuni aku Tuhan. Itulah di dalam doa anak-anak, ya. Jadi sangat baik itu untuk berdoa. Tidak ada ruginya kita untuk berdoa, ya anak-anak, ya. Nanti setelah pelajaran ini, anak-anak boleh meletakkan handphonenya, bukunya, ambil waktu untuk berdoa.
ya. Setuju? Setuju ya. Nah, sekarang waktunya coba lihat di bawah video ini ada namanya like, diklik dulu ya. Saatnya sekarang ya, sudah diklik belum? Terus ini gratis kok nak ya, nggak dirugikan ya. Terus di subscribe, di like nggak apa-apa. Terus dibagikan ke teman-temannya, saudara-saudaranya yang beragama Kristen supaya mereka dapat pelajaran ini ya. Tidak dikenakan biaya, gratis ya nak ya. Terus jangan lupa diklik loncengnya, ada tujuannya itu ya nak ya. Nah, kita lanjut pelajaran kita tentang murah hati. Tadi kan tentang berdoa. Selain berdoa, kita juga harus bermurah hati. Apa sih maksudnya, Pak? Bermurah hati itu? Nah, ketika kita berdoa, sikap murah hati biasanya akan mengikuti. Kenapa biasanya? Ada juga orang yang berdoa tapi hatinya selalu keras, tidak mau berubah. Dia rajin berdoa, tapi kelakuannya tidak berubah-berubah. Tapi orang yang mau bertobat, dia berdoa, biasanya murah hati itu mengikuti. Melihat orang yang kesusahan, dia pengen menolong. Ya, karena dia melakukan hubungan dekat dengan Tuhan. Apalagi, Yesus pernah berbuat sebuah perumpamaan, ya, membuat sebuah perumpamaan terhadap murid-muridnya, tentang seorang Samaria yang baik hati. Anak-anak pasti pernah mendengar cerita itu ya. Ada orang terluka di jalan, ya ada imam lewat, dia hanya menjauh. Ya, ada orang yang orang Farisi datang, dia hanya menjauh. Ih, kasihan amat mereka, dia itu terluka, tapi tidak menolong. Tetapi orang Samaria yang dikatakan, siapa sih orang Samaria itu dulu pertanyaannya. Nih, orang Samaria itu bagi orang Israel adalah orang berdosa. Kenapa? Karena orang Samaria ini sebenarnya keturunan orang Israel yang percampuran. Jadi mereka ada yang menikah terhadap orang Arab, orang-orang yang bukan Israel. Jadi karena mereka perkawinan campur, hasil perkawinan campur, mereka dianggap orang berdosa, yaitu orang Samaria. Ketika ada orang yang terluka, justru orang Samaria yang dijuluki orang berdosa itu, dia yang menolong. Bukan yang harusnya yang namanya pelayanan. Orang itu dia bukan menolong, malah menjauh. Orang berdosa, orang apa tuh, ngapain aku menolong dia? Justru orang Samaria yang baik hati menolong yang terluka. Anak-anak pasti sudah pernah mendengar cerita di sekolah minggu. Siapa yang pernah mendengar cerita ini? Angkat tangan. Nah, waktu sekolah minggu dulu pernah mendengar cerita ini. Anak-anak pun pasti pernah mendengar, ya karena ya. Contoh di dalam Alkitab, orang yang murah hati. Pasti juga anak-anak pernah mendengar cerita tentang Sakeus, sang pemungut cukai. Ada yang sudah pernah mendengar cerita ini? Ya, pasti. Karena guru-guru sekolah minggu sering menceritakan Sakeus. Ya, Sakeus itu siapa sih? Ia ingin mengenal Yesus dengan serius. Ya, dia mengungut cukai dan dia ingin mengenal Yesus itu siapa sih? Dia pengen tahu siapa itu Yesus itu. Karena dia mendengar cerita tentang Yesus itu melakukan mujizat, orang yang baik hati, ya, penuh perhatian, ya, lemah lembut ya, penuh kasih, ya. Sampai Sakeus kita membaca di Alkitab, dia menanjak pohon untuk melihat Yesus karena badannya pendek, ada lagunya itu ya. Nah, ia mengundang Yesus ke rumahnya. Mau ngapain sih? Gitu kan? Ngapain sih Sakeus mengundang Yesus ke rumahnya? Karena dia ternyata kagum melihat karakter dari Yesus ini. Dia mendengar Yesus itu begini-begini. Dia pengen ya bertemu Yesus. Ketika Yesus menemui dia di atas pohon, dia mengundang Yesus, ayo ke rumah saya. Itulah kira-kira bahasanya. Nah, ia merupakan orang yang kaya raya, ya, dan murah hati. Dan buktinya apa? Ya, ketika Yesus datang ke rumahnya, dia bilang kepada Yesus, Yesus, kalau ada orang yang saya peras selama ini, uangnya saya ambil lebih daripada pajak, saya akan kembalikan. Bahkan dia bilang berapa kali lipat dia akan kembalikan. Nah, ini artinya dia mau bertobat dan dia memang mau membantu orang dan dia mau
ya mengembalikannya. Karena dia merasa, buat apa sih harta ini? Lebih baik aku ingin hidup kekal bersama dengan Yesus. Dan di sini kita melihat, kalau kita ada pernah nonton video, ya Sakeus ini mengambil uang simpanan yang disimpan di mana itu, bilang, ini saya kasihkan kepada orang-orang ini, karena ini bagi saya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehidupan yang kekal. Maksudnya, jadi di sini anak-anak kita melihat contoh orang yang murah hati. Masih banyak dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang bermurah hati. Tapi Bapak ambil satu saja, yaitu tentang Sakeus. Ya, anak-anak boleh melihat, tanya ke guru sekolah minggunya atau ke papa mamanya, siapa sih contoh yang lain yang orang yang murah hati? Ya, anak-anak boleh bertanya, tidak masalah. Ya, anak-anak ya. Nah, inti dari pelajaran kita pada hari ini yaitu keluarga yang di dalamnya berdoa, nama Yesus disebut, disitulah hadir berkat Tuhan. Anak-anak dan papa mamanya kakaknya berdoa di rumah, maka hadirat Allah, berkat Tuhan ya akan datang ke rumah. Ya, itulah inti dari pelajaran kita pada hari ini. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.